Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kesempurnaan lahiriah untuk terus belajar bersama-sama mempersiapkan reakreditasi Puskesmas yang dimulai bulan Mei ini sudah ada yang diselenggarakan. Insya Allah di Bondowoso akan diselenggarakan mulai bulan Juli tahun ini. Teman-teman, mulai tahun ini pendampingan akreditasi untuk tata kelola pelayanan dan penunjang, yaitu UKPP dan peningkatan mutu, diadakan oleh pendamping UKP, yang dulunya untuk mutu itu didampingi oleh admin. Jadi sini saya pegang bab 3 dan bab 5. Dan mohon izin untuk teman-teman 10 puskesmas yang saya dampingi di Bondowoso, di sini juga hadir teman-teman dari tanah Aceh hingga tanah Papua. Karena teman-teman dari seluruh Indonesia juga ingin belajar, request kepada saya, jadi kita sekarang bareng-bareng belajarnya. Izin share screen. Kita berkenalan lebih dahulu dengan konsep mutu, karena nanti dalam survei akreditasi tersebut ada proses wawancara yang siapa tahu surveyor itu suka sekali untuk menguji kemampuan dari kita tentang konsep mutu. Jadi ini ada di buku pedoman tata kelola mutu yang ini ya teman-teman boleh download atau nanti saya akan share di grup. Oke, ini sekedar pengetahuan yang siapa tahu nanti ditanyakan oleh surveyor. Konsep mutu ada diperkenalkan dari teori Juran dan Crosby, kemudian dikembangkan oleh Deming, dan dikembangkan juga oleh Donabedian. Jadi teori Juran ini ada trilogi. Konsep mutu ini terdiri dari quality planning, kemudian ada quality control, dan quality improvement. Nanti kalau surveyornya bertanya, coba trilogi Juran apa saja? Jadi tinggal jawab ya. Quality planning, quality control, dan quality improvement. Selanjutnya ini dari teori Crosby. Ada 14 item di sini. Ini tidak perlu dihafalkan ya, saya rasa dari diskusi di grup Casur, di grup surveyor tersebut tidak ada bahasan tentang teori ini. Yang perlu teman-teman nanti ini yang sangat penting sekali yang dikembangkan dari Deming. Untuk pemecahan masalah nanti kita mengenal siklus PDSA, Plan, Do, Study, Action. Yang dulunya kita hanya mengenal PDCA, Plan, Do, Check, Action. Sekarang ada istilah PDSA, di mana PDSA ini lebih kompleks. Dia akan bisa mengatasi permasalahan yang kompleks yang terdiri dari banyak faktor penyebab, sedangkan PDCA itu hanya satu penyebab. Kemudian fokus dari PDSA itu adalah pembelajaran di sini, bukan hanya mengecek, tapi juga study, pembelajaran. Kemudian periode waktu dalam satu siklus itu PDSA maksimal 6 bulan, lebih lama ya. Sedangkan PDCA biasanya hanya 1 bulan untuk melihat apakah sudah ada keberhasilan dalam mengatasi permasalahan. Dan proses pelaksanaannya sendiri,
untuk PDSA itu nanti kita banyak bertemu dengan PDSA ya. Dimulai dari mengidentifikasi masalah. Jadi menemukan masalah apa saja yang penyebabnya itu banyak, kemudian mengumpulkan data bukti, menganalisa masalah sebab, kemudian kita membuat rencana uji coba. Kemudian diuji cobakan, dipelajari hasilnya. Nah ini ya bukan dicek tapi dipelajari. Kemudian tindak lanjut ke unit kerja lainnya. Apabila ini berhasil, maka siklus tersebut dari yang direncanakan itu akan dilanjutkan ke periode yang selanjutnya. Namun bila belum berhasil, kita kembali ke plan lagi. Jadi membuat perencanaan yang baru lagi, masuk siklus yang baru lagi dari PDSA. Sedangkan PDCA di sini langkah-langkahnya lebih sederhana ya, dari identifikasi masalah, kemudian menganalisa, merencanakan karena hanya satu penyebab biasanya, kemudian dikerjakan, dicek hasilnya dan lakukan seterusnya. Demikian. Biasanya ini untuk melihat adanya ketidakpatuhan ya terhadap suatu standar atau prosedur. Izin teman-teman, mohon untuk selama proses pemberian materi bisa di-mute dulu. Nah, ini untuk yang Donabedian, yang tadi Deming ya, ada Juran, ada Deming, ada Donabedian. Di sini ada segitiga yang dikenal sebagai segitiga Donabedian, di mana mutu pelayanan kesehatan dapat diukur dan dinilai dari 3 komponen, yaitu structure ya, kemudian proses, dan menghasilkan outcome atau produk akhirnya. Lanjut, ini sekedar pengetahuan untuk teman-teman, karena yang terpenting adalah bagaimana nanti kita mengaplikasikan tata kelola mutu. Jadi ini pengertian mutu layanan kesehatan. Kita lanjutkan saja pada dimensi mutu. Nah ini yang penting, ini yang aplikatif nanti kita perlu untuk memahaminya karena salah satunya dipergunakan untuk penyusunan profil indikator mutu, yaitu dimensi mutu. Ada 7 di sini ya. Yang pertama efisien. Efisien di sini maksudnya mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa pemborosan bahan. Jadi nanti di indikator mutu apa yang kira-kira ada dimensi efisiennya, itu nanti teman-teman yang membuatnya. Kemudian efektif, menyediakan pelayanan kesehatan yang berbasis bukti kepada masyarakat. Jadi terbukti bahwa indikator mutu yang kita pakai tersebut efektif untuk meningkatkan pelayanan. Selanjutnya tepat waktu, mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan. Oke. Yang selanjutnya di sini berorientasi pasien, maksudnya menyediakan pelayanan yang sesuai dengan preferensi dan terutama kebutuhan dan nilai-nilai individu. Kemudian adil, menyediakan pelayanan yang seragam tanpa membeda-bedakan. Aman, aman ini atau keselamatan. Jadi kalau teman-teman melihat ada profil indikator mutu yang bunyinya keselamatan, di sini maksudnya aman. Meminimalisasi terjadinya kerugian, cedera, dan kesalahan medis. Dan yang terakhir, dimensi integrasi. Di sini harus ada koordinasi lintas Fasyankes dan pemberi pelayanan, serta menyediakan Yankes pelayanan kesehatan untuk seluruh siklus kehidupan. Jadi ini 7 dimensi mutu yang teman-teman pergunakan nanti untuk menyusun profil indikator mutu. Lanjut. Baiklah, ini hanya sharing regulasi. Nah ini yang sudah kita kenal, yaitu indikator nasional mutu di Puskesmas. Ada 6 indikator mandatori yang wajib dikerjakan. Hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun indikator mutu prioritas selain indikator nasional mutu. Karena kalau kita hanya memiliki atau melaksanakan pengukuran indikator nasional mutu, nanti akan dipertanyakan bagaimana dengan setiap program atau unit-unit layanan UKP yang tidak tercakup dalam INM. Apakah tidak punya indikator mutu? Pastinya harus ada ya.
Lanjut nanti kita akan melaksanakan siklus plan, do, study, action. Saya masuk untuk materi pengukuran indikator mutu. Penyusunan indikator mutu maksud saya. Teman-teman yang saya lihat dari puskesmas yang sudah saya datangi, teman-teman itu kebanyakan memang menyusun indikator mutu berdasarkan apa yang sudah sering dikerjakan ya, seperti waktu tunggu. Oh, saya mau bikin waktu tunggu di loket dan laborat begitu. Dasarnya apa? Ketika saya tanya dasarnya apa, oh belum buat dasarnya, belum bikin. Karena sebenarnya tahu dasarnya bahwa di loket dan laborat itu seringkali ada aduan terkait waktu tunggu. Jadi pasien itu komplain kenapa terlalu lama di loket, terlalu lama di laborat. Akhirnya dibuatlah waktu tunggu sebagai indikator mutu. Nah, teman-teman tinggal membuatkan nanti latar belakangnya, alasannya apa, langkah-langkahnya nanti akan saya jelaskan di sini. Baiklah, ini untuk pengenalan dulu. Untuk outline dalam yang nanti akan teman-teman susun ya, ditata dokumennya secara urut seperti biasa. Pertama selalu ada SK. SK tentang kebijakan mutu. Jadi di sini isinya adalah bahwa puskesmas kita melaksanakan peningkatan mutu, di mana antara lain kegiatan peningkatan mutu itu ada pengukuran indikator mutu, manajemen risiko, keselamatan pasien dan PPI, kemudian ada audit internal, ada K3 juga. Di sana menjadi lampiran SK tentang kebijakan mutu. Kemudian juga selanjutnya ada SK tentang indikator mutu. Jadi indikator mutu yang sudah disusun tadi melalui proses, kemudian kita buatkan kebijakannya atau SK-nya. Selanjutnya, tim mutu juga harus di SK-kan dengan struktur organisasi yang sesuai dengan pedoman tata kelola mutu. Di mana di bawah tim mutu ada koordinator keselamatan pasien, koordinator PPI, audit internal, K3, kemudian ada koordinator untuk mutu Atman, mutu KMP, mutu UKM, dan mutu UKP. Jadi teman-teman dapat membuka pedoman tata kelola mutu. Selanjutnya di sini setelah SK seperti biasa urutannya adalah pedoman eksternal. Jadi pedoman eksternalnya kita sudah punya buku tata kelola mutu dari Kementerian Kesehatan dan pedoman internal atau manual mutu. Selanjutnya kita membuat rencana kerja dari tim mutu yang judulnya rencana kerja peningkatan mutu puskesmas. Kemudian setelah rencana kerja ada SOP. Jadi ini urut ya. Ada SOP. Ini adalah dokumen-dokumen regulasi. Dapat teman-teman buat kegiatan apa saja yang memang dilaksanakan menyangkut dari peningkatan mutu untuk yang terkait dengan indikator mutu. Contohnya di sini SOP pengukuran indikator mutu, kemudian SOP validasi hasil pengukuran, SOP analisa hasil pengukuran. Ini dapat teman-teman buatkan. Halo Koko, ada Koko. Assalamualaikum Koko. Koko Zaif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dokter. Alhamdulillah. Maaf baru bisa masuk, dokter. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Tim mutunya ikut ya kok. Iya, dokter. Nggih, ketua tim akreditasi nih. Baiklah, itu tadi yang dokumen regulasi urutannya seperti ini. Kemudian setelah regulasi itu ada dokumen bukti. Nah, buktinya ini yang banyak sekali ya. Kita hari ini belajar untuk menyusun dokumen bukti yang sekian banyaknya, di mana pertama kita akan memasukkan capaian indikator kinerja. Jadi nanti ya keterangannya ya. Ini saya sampaikan dulu. Dokumen bukti yang diperlukan pertama adalah data capaian indikator kerja dengan identifikasi masalah yang belum mencapai target.
Indikator kinerja apa saja? Contohnya salah satunya itu ada penilaian kinerja puskesmas ya, PKP. Jadi capaian PKP tersebut yang belum tercapai itu masukkan dalam tabel identifikasi masalah. Nanti penjelasannya. Selanjutnya, setelah kita punya identifikasi masalah, kita menyusun data pemilihan area prioritas dengan menggunakan daftar identifikasi masalah tersebut dengan metode high risk, high cost, high volume, dan problem prone. Dan nanti juga menggunakan USG, urgency, seriously, dan growth. Setelah pemilihan area prioritas, kita menentukan indikator mutu yang terpilih apa saja. Jadi ceritanya kita kan sudah punya INM, kemudian kita sedang menyusun indikator mutu prioritas puskesmas dan prioritas unit pelayanan dengan alur atau langkah-langkah seperti ini. Di mana bila IMPP atau indikator mutu prioritas dan unit layanan itu terbentuk, sudah kita punya daftar indikator mutu terpilih, kemudian kita buatkan profilnya, profil indikator mutu. Selanjutnya, barulah kita membuat juga daftar pilih untuk pengukuran indikator mutu. Jadi seperti di INM, kita mengukur ada daftar pilih kepatuhan cuci tangan, kepatuhan pemakaian APD. Itu kita juga membuatkan daftar pilih untuk IMPP dan pelayanan. Mohon maaf teman-teman, mohon yang oke, sudah di-mute ya. Kita lanjutkan, setelah kita punya daftar pilih, kita ukur, melakukan pengukuran sesuai profil ya, periode observasi dan sebagainya. Kemudian kita rekap. Direkap daftar pilihnya berupa data hasil pengukuran, yang selanjutnya kita validasi. Jadi proses validasi ini untuk mengukur buktinya apakah sudah betul tidak valid tidak. Ada yang bocor lagi. Ini perlu di mute dulu. Oke, lanjut. Sekali lagi setelah pengukuran, hasilnya kita rekap, kemudian kita validasi, datanya valid atau tidak, ada caranya ya. Kemudian setelah valid, dipastikan valid, dianalisa. Analisa data terlebih dahulu, jadi nanti akan keluar hasil akhir apakah sudah sesuai target. Contohnya kepatuhan kebersihan tangan targetnya 85%. Bagaimanakah capaian kita? Hasilnya berapa? Kemudian bila sudah keluar analisa data, kemudian kita analisa permasalahannya. Bila belum tercapai, misalkan kepatuhan cuci tangan tidak tercapai 85%, kita cari penyebabnya dengan fishbone biasanya ya. Jadi kita cari penyebabnya mungkin karena petugas belum pernah terpapar dengan 6 langkah cuci tangan, 5 momennya juga belum tahu. Jadi nanti akan menghasilkan rencana tindak lanjut berupa sosialisasi, contohnya sosialisasi PPI ya, yang terfokus pada kepatuhan cuci tangan. Nah ini langkah-langkah saya buatkan semacam diagram alir gitu atau alur, nggak langsung klik. Nah ini dia. Ada yang bocor lagi. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Rangkaian yang pertama kita laksanakan adalah kita mengumpulkan dulu data capaian indikator kinerja yang menjadi representasi mutu. Contohnya PKP, kemudian data PPI, data keselamatan pasien, data manajemen risiko, data insiden keselamatan pasien, data survei kepuasan, pengaduan. Nah, itu kita kumpulkan, kemudian kita cari
capaian yang belum mencapai target, itu kita buatkan daftar identifikasi masalah. Namanya masalah ya, berarti yang tidak tercapai. Yang sudah tercapai ya silakan lanjutkan. Dari daftar masalah-masalah tersebut, kemudian kita memilih area prioritas dengan cara high risk, dengan tabel ini ya, high risk, high cost, high volume, dan problem prone. Dan kita mencari masalah yang prioritas dengan menggunakan urgensi, seriously, dan growth. Barulah setelah kita mendapatkan daftar prioritas-prioritas ini, kita tentukan indikator mutu prioritas puskesmas dan indikator mutu prioritas unit pelayanan. Setelah kita punya daftar indikator mutu, apa yang kita lakukan? Nah, kemudian kita susun profilnya. Profil indikator mutu yang kita punya. Kemudian baru kita lakukan pengukuran indikator mutu dengan menggunakan daftar tilik. Setelah kita ukur, kita lakukan rekapitulasi. Kita rekap hasilnya ya. Kemudian divalidasi. Apakah hasilnya sudah benar pengukuran tersebut? Bila memang sudah valid, kita analisa. Apakah ada yang belum mencapai target? Bila ada yang belum mencapai target, kemudian kita inventaris data-data yang belum mencapai target tersebut. Kita analisa permasalahannya, biasanya dengan fishbone ya. Kemudian kita buat rencana tindak lanjutnya. Apabila teman-teman sudah menyelesaikan rangkaian alur 1 dan alur 2 ini, maka untuk standar 5.1 sudah terpenuhi semua. Artinya nilainya 10. Semoga ya, jadi kita betul-betul mengerjakannya sesuai apa yang diminta dalam standar. Kita lanjutkan. Baiklah, tadi saya menyinggung tentang indikator kinerja. Kenapa sih harus ada indikator kinerja padahal kita sedang membahas indikator mutu ya? Jadi di sini teman-teman, indikator kinerja itu adalah apa yang memang diminta oleh pemerintah, mulai dari Dinkes Kabupaten, Dinkes Provinsi, hingga Kementerian Kesehatan, untuk kita capai dari targetnya. Seperti contohnya PKP, kemudian SPK, SPM bidang kesehatan. Nah, itu adalah indikator kinerja yang harus kita capai dan memang diminta oleh pemerintah untuk mengukur sebagaimana keberhasilan dari pembangunan kesehatan. Jadi di sini indikator kinerja menjadi dasar untuk indikator mutu. Sedangkan indikator mutu disusun untuk mendukung capaian dari indikator kinerja agar meningkat. Jadi indikator mutu ini dimiliki oleh puskesmas dan berbeda-beda. Tidak mungkin sama setiap puskesmas karena dasarnya adalah dari indikator kinerja yang tidak tercapai di puskesmas masing-masing. Kalau ada yang sama plek, ya mungkin qadarullah begitu, tapi paling sering penyebabnya adalah karena mencontek. Ya nggak apa-apa nyontek, teman-teman, tapi ada tetap ada modifikasi melihat permasalahan di puskesmas masing-masing. Tujuan akhirnya dari kita menyusun indikator mutu adalah agar peningkatan kinerja atau capaian indikator kinerja itu menjadi meningkat. Gitu. Oke, ini contohnya. Kita berikan analogi ya, indikator kinerja itu contohnya sebuah perusahaan baju memproduksi jumlah baju dengan target sekian per tahun. Kalau di puskesmas, mungkin di program KIA ada target jumlah ibu hamil yang dilayani ANC terpadu. Contohnya lagi di loket pendaftaran, sejumlah pasien yang diterima di pelayanan loket pendaftaran. Ini adalah indikator kinerja yang diminta oleh pemerintah kita untuk kita penuhi untuk mendukung pembangunan kesehatan.
Nah, ternyata dalam prosesnya tidak cukup kita sekedar memiliki indikator jumlah baju, jumlah ibu hamil saja, jumlah pasien saja, harus spesifik. Nah, spesifiknya itulah yang kita jadikan indikator mutu. Contohnya, jumlah baju yang diproduksi dengan jahitan yang rapi, motif kain yang cantik, kemudian fitting sesuai badan. Ini contohnya untuk perusahaan konveksi. Sedangkan dalam program KIA untuk ANC terpadu, di sini adalah jumlah ibu hamil yang dilayani ANC dengan 10T yang berkualitas. Jadi ini sudah ada di INM ya. Kemudian jumlah pasien yang dilayani di loket pendaftaran dengan waktu tunggu sesuai harapan pasien. Ini adalah contoh indikator mutu. Baiklah, kita lanjutkan. Ini yang tadi saya sebutkan, ada indikator kinerja yang menjadi representasi mutu untuk menjadi dasar kita menyusun indikator mutu. Jadi ada sasaran keselamatan pasien, ada PPI, manajemen risiko, kemudian kita punya indikator PKP, kemudian indikator SPM bidang kesehatan, indikator PIS-PK, kemudian hasil dari survei kepuasan dan rekapitulasi aduan, ini akan menjadi dasar kita menyusun indikator mutu. Baiklah. Assalamualaikum. Ada Ibu Kepala Puskesmas saya kaget. Kita lanjut. Mohon izin. Recording in progress. Baiklah, kita lanjutkan. Ini adalah sebuah diagram alur untuk proses kita menyusun indikator mutu. Jadi indikator mutu itu ada yang mandatori, yang wajib kita laksanakan, yaitu indikator nasional mutu. Ini kita sisihkan dulu karena memang sudah biasa kita kerjakan. Sekarang kita berproses untuk menyusun indikator mutu yang non-mandatori di sini. Sekali lagi kita menyusun berdasarkan indikator kinerja yang menjadi representasi mutu, yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yang kemudian permasalahan-permasalahan dari capaian indikator representasi mutu itu, kemudian kita jadikan indikator mutu prioritas. Ada dua, yaitu indikator mutu prioritas puskesmas dan indikator mutu prioritas unit pelayanan. Kita lanjutkan. Ya, sekali lagi ini disebutkan ya, indikator mutu yang menjadi representasi mutu dapat kita buat berdasarkan sasaran keselamatan pasien yang kita lakukan monitoring ya. Apakah ada dari sasaran keselamatan pasien ini yang menjadi masalah? Contohnya seperti mengurangi resiko jatuh. Apakah sudah baik pelaksanaannya di puskesmas? Kemudian seputar PPI, seputar program prioritas nasional, boleh kita cari juga identifikasi masalahnya. Kemudian dari PIS-PK, dari SPM, dari survei kepuasan dan pengaduan. Jadi ini yang tadi ya, rekap pengaduan itu salah satunya dari loket pendaftaran yang mungkin waktu tunggunya terlalu lama, laboratorium waktu tunggunya terlalu lama. Ini kemudian menjadi dasar dari penyusunan indikator mutu prioritas unit layanan loket dan unit laboratorium untuk waktu tunggunya. Jadi dasarnya adalah dari pengaduan. Intinya kita menyusun indikator mutu perlu ada dasar ya, latar belakang. Nah, dari sekian indikator representasi mutu tersebut, ternyata sudah ada yang masuk dalam indikator nasional mutu. Contohnya dalam sasaran keselamatan pasien,
Yang sudah masuk di sini adalah identifikasi pasien dengan tepat. Jadi ketepatan identifikasi pasien itu menjadi salah satu dari indikator nasional mutu. Teman-teman boleh menjadikan sasaran keselamatan pasien yang lain, contohnya mungkin bagaimana penanganan obat high alert dan LASA. Apakah sudah baik? Apakah sudah mencapai target 100%? Apabila memang belum, contohnya ada obat-obatan yang masih belum dilabeli LASA atau belum dilabeli high alert, maka tidak 100%. Jadi bolehlah nanti kita menjadi dasar penyusunan indikator mutu prioritas. Kemudian, contohnya kita mencegah risiko pasien jatuh. Apakah kita sudah melaksanakan screening pasien jatuh di puskesmas? Apabila memang pelaksanaannya belum 100%, ini bisa menjadi dasar untuk penyusunan indikator mutu. Selanjutnya, PPI juga menjadi representasi mutu, dan di sini ada 2 indikator PPI yang menjadi indikator nasional mutu, yaitu kebersihan tangan dan pemakaian APD. Teman-teman dapat menjadikan indikator PPI yang lain, ini kewaspadaan standar, itu menjadi dasar untuk penyusunan indikator mutu. Contohnya, penyuntikan yang aman. Apakah petugas sudah patuh dalam melaksanakan penyuntikan yang aman? Targetnya 100%, apabila tidak tercapai, maka ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan indikator mutu. Contohnya lagi sterilisasi peralatan klinis ya. Kita perlu untuk memonitor bagaimana peralatan klinis itu apakah sudah rutin dilakukan sterilisasi, apakah petugas sudah patuh dalam melaksanakan sterilisasi. Ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun indikator mutu. Kita lanjutkan. Ini untuk SPM bidang kesehatan. Di sini yang sudah menjadi indikator nasional mutu yaitu pelayanan ibu hamil dan pelayanan pasien TB. Monggo teman-teman dapat menyusun indikator mutu dari dasar indikator SPM lainnya yang memang bermasalah atau tidak mencapai target. Selanjutnya dari PISPK juga, di sini ada pasien TB dan untuk PISPK kebetulan tidak ada ibu hamil ya di sini ya. Jadi di sini ibu bersalin di Vaskes indikatornya. Jadi di sini yang menjadi indikator nasional mutu adalah pasien TB berobat sesuai standar. Untuk yang lain teman-teman dapat jadikan dasar juga untuk menyusun indikator mutu. Selanjutnya untuk penanganan aduan dan survei kepuasan, di sini survei kepuasan sudah menjadi indikator nasional mutu. Jadi untuk penanganan aduan, teman-teman dapat jadikan untuk menyusun indikator mutu, contohnya untuk unit pelayanan loket dan laborat ya, karena banyak aduan terkait waktu tunggu. Nah, ini saya berikan contoh identifikasi masalah berupa tabel. Jadi contohnya untuk sasaran keselamatan pasien, jadi di sini dari 6 indikator yang belum masuk mandatori ya, yang tidak masuk INM itu ada 5 ya, ada 4. Jadi yang sudah masuk identifikasi pasien dan hand hygiene. Jadi yang lain seperti komunikasi yang efektif dengan SBAR, kemudian keamanan obat yang diwaspadai, kemudian terkait operasi atau tindakan, dan mengurangi resiko pasien jatuh, ini teman-teman nanti dapat dijadikan dasar. Caranya, dari target 100% atau berapapun targetnya nanti ya terkait sasaran keselamatan pasien, capaiannya berapa di sini. Kemudian adakah kesenjangan? Contohnya, apakah teman-teman di puskesmas sudah menggunakan form SBAR untuk komunikasi yang efektif? Bila memang belum, berarti capaiannya 0. Kesenjangannya 100%. Berarti ini adalah masalah. Dengan adanya masalah tersebut, maka komunikasi yang efektif
menggunakan form S-bar dapat dijadikan dasar untuk menjadi indikator mutu. Kemudian selanjutnya, keamanan obat yang diwaspadai. Bunyi dari target ini yaitu penanganan obat high alert dan LASA dengan pelabelan harus 100%. Jadi teman-teman dapat memonitor apabila ada obat high alert dan LASA yang tidak diberi label, berarti capaiannya tidak 100%. Artinya nanti ada kemungkinan kesalahan pemberian obat. Nah, ini bisa menjadi dasar untuk menyusun indikator mutu. Kemudian, resiko pasien jatuh, targetnya 100%. Ternyata kita belum pernah melakukan screening resiko pasien jatuh. Jadi resiko pasien jatuh itu dapat dengan menggunakan skala Morsfall, Morsfall scale, get up go test, atau untuk anak-anak ada Humpty Dumpty. Bila itu memang belum pernah dilakukan, berarti itu sesuatu yang belum sesuai standar, capaiannya 0, kesenjangannya 100%, ini dapat kita jadikan indikator mutu. Lah, sekarang lingkupnya di PPI. Contohnya di PPI tadi kebersihan tangan, kemudian APD, ini sudah masuk indikator nasional mutu. Sekarang kita ingin membuat indikator mutu prioritas selain yang dari INM, dari lingkup PPI. Mungkin dari jarum suntik yang tidak dilakukan recapping. Jadi kita lakukan monitoring pada safety box. Apakah sudah sesuai standar? Targetnya 100%. Bagaimana capaian kita? Kita melihat safety box kita, bagaimanakah? Apakah sudah 100%? Bila ditemukan ada jarum suntik yang bertutup, ada recapping, berarti tidak 100%. Ini dapat dijadikan indikator mutu. Kemudian kepatuhan petugas dalam disinfeksi dan sterilisasi peralatan klinis. Kita lakukan monef dengan melihat peralatan klinis. Standarnya harus disterilisasi dengan jangka waktu 1 minggu, kemudian harus ditutup dengan kain yang bersih dan steril juga. Apakah itu sudah dipatuhi? Targetnya 100%. Bagaimana capaiannya? Bila tidak 100%, maka ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun indikator mutu. Selanjutnya dari PIS-PK, sama ya prosesnya seperti tadi, ada targetnya 100%, capaiannya berapa, bila tidak tercapai, maka itu dapat menjadi dasar untuk indikator mutu. Jadi contohnya akses air bersih, akses jamban sehat, boleh. Jadi ini terkait penggunaan jamban sehat, apa nanti indikator mutu yang akan disusun teman-teman untuk program UKM ya. Kita lanjutkan. Nah ini unit sekarang. Unit loket pendaftaran. Kita mendapatkan datanya mungkin dari aduan ya, rekapitulasi aduan. Jadi waktu tunggu pasien di loket pendaftaran dan mungkin di laboratorium ternyata ada aduan terlalu lama. Nah, ini dapat kita jadikan dasar untuk menjadi indikator mutu. Kemudian di ruang gawat darurat, di sini terkait bisa proses triasenya, kemudian waktu tunggunya juga bisa, kemudian insiden pasien jatuh yang terkait dengan layanan di ruang gawat darurat. Jadi semua unit ya, contohnya rawat inap juga proses visite, apakah diikuti oleh dokter dan petugas-petugas yang memang diperlukan untuk proses visite. Kemudian konsul on call, apakah sudah menggunakan form S-bar? Ini contohnya ya, untuk unit. Jadi kita mencari permasalahan di unit untuk menyusun indikator mutu prioritas unit layanan. Selanjutnya nih poli umum. Monggo teman-teman mencari permasalahan di poli umum masing-masing, kemudian di laboratorium, di kefarmasian, silakan teman-teman farmasi nantinya menyusun ada masalah apa saja yang dapat dijadikan dasar untuk indikator mutu prioritas unit layanan.
Lanjut. Setelah itu, nah ini ya, saya memberikan contoh. Ini contoh, ini bukan penghitungan yang sebenarnya, ini hanya contoh. Daftar identifikasi masalah yang sudah kita inventaris. Jadi yang tadi dari baik dari UKM, dari UKP, jadi dari data PKP, dari data PIS-PK, SPM, kita masukkan semua data yang memang ada masalah atau tidak tercapai targetnya. Contohnya mengurangi resiko pasien jatuh, targetnya 100%, tapi belum pernah dikerjakan mungkin ya. Jadi di sini ada masalah berarti karena memang belum pernah dikerjakan. Contoh, keamanan obat high alert dan LASA. Ada 3% obat yang belum dilabeli high alert dan LASA contohnya. Ini ada masalah berarti. Kemudian komunikasi dengan form SBAR. Ketika konsul on call, ketika merujuk pasien ke FKTL belum menggunakan form SBAR, berarti capaiannya masih 0. Berarti ada masalah. Kemudian terkait PPI, sterilisasi peralatan klinis capaiannya hanya 50%. Berarti ada masalah. Dan selanjutnya, ini contoh ya. Ini contoh, nanti teman-teman saya akan share PowerPoint-nya, jadi bisa nanti menjadi bahan pembelajaran kembali. Contoh yang di UKM, pelayanan penderita hipertensi sesuai standar masih 70%, berarti ini masalah. Imunisasi dasar lengkap, capaiannya masih 83%. Ini contoh ya, berarti ini masalah. Ini nanti yang akan menjadi dasar kita untuk menyusun indikator itu. Jadi jangan capaian yang sudah bagus, itu nanti dijadikan indikator mutu. Itu tinggal melanjutkan saja. Baiklah, tahapan selanjutnya setelah kita punya daftar masalah, kita menentukan area prioritas. Area prioritas baik dari UKM, dari UKP, dan juga dari administrasi ya, dari manajemen juga. Caranya adalah menggunakan tabel high risk, high cost, high volume, dan problem prone. Oke, ada yang bocor lagi. Lanjut. Jadi high risk ini nanti kita tentukan area mana yang paling beresiko. Kita menggunakan skala. Skalanya bisa 1 sampai 5. Kalau 5 itu paling beresiko. Resikonya paling besar, pelayanannya itu tidak mencapai target atau menimbulkan permasalahan. Kemudian high cost, itu area yang memakan pembiayaan besar. Kemudian high volume, itu yang frekuensi paling sering terjadi masalah. Dan problem prone, ini proses kegiatannya itu banyak memberikan dampak negatif. Jadi SOP sudah dipatuhi, tapi masih ada dampak negatif yang ditimbulkan. Saya berikan contohnya di sini. Nah, ini contoh area prioritas untuk program UKM. Kita masukkan semua program di sini. Ini saya hanya memberikan contoh. Jadi program KIA, Kesling, Promkes, TB, HIV, gizi, PTM, imunisasi, dan kesehatan jiwa. Ini contoh saja. Jadi manakah di program-program ini yang menimbulkan risiko paling besar tidak tercapainya tujuan program atau permasalahannya paling besar? Di sini mungkin KIA yang besar. Jadi kita berikan skor 5. Jadi dia resikonya paling besar. KIA, kemudian TB, gizi, PTM, dan imunisasi. Ini saya rasa ya memang ya, ini resikonya paling besar tidak tercapai nanti. Kemudian di sini yang mengambil pembiayaan besar yaitu high cost. Contohnya kita berikan scoring tinggi untuk KIA, kemudian TB, gizi, PTM, imunisasi. Dan teman-teman di sini tidak ada dasar untuk menentukan scoringnya berapa, karena setiap puskesmas berbeda-beda pastinya ya. Terkait SDM, mungkin ada yang SDM-nya
kekurangan tenaga gizi, karena saya mendapati di teman-teman di luar Bondowoso itu masih ada yang belum punya tenaga gizi. Artinya di sini resikonya pasti lebih besar. Cost-nya lebih besar juga. Kemudian volume, high volume ini sering terjadi kesalahan atau tidak tercapainya target kinerja. Kita berikan scoring menurut puskesmas kita masing-masing. Kemudian problem prone, di sini adalah yang prosedurnya itu paling sering menimbulkan dampak atau masalah. Jadi kita scoring, sesuaikan dengan masalahnya masing-masing, kemudian di total, dijumlahkan saja, kemudian kita buat urutan ranking prioritas. Nah, kita anggap di sini masalah KIAKB adalah ranking pertama, bersama TB sebenarnya ya. Kemudian ranking ketiga ini gizi, ranking berikutnya imunisasi, dan dan PTM terakhir. Nah, kita mendapatkan ranking urutan prioritas. Kenapa kita membuat prioritas? Karena tidak semua program akan kita jadikan indikator mutu. Karena juga terkait SDM, terkait pembiayaan juga. Tetap kita pilih yang prioritas. Kemudian kita buatkan prioritas program UKM yang dibuat indikator mutu, yaitu program-program ini. Selanjutnya, nah ini contoh untuk area prioritas UKP. Jadi kita masukkan semua unit layanan dari poli umum, KIA, gigi, rawat inap, UGD, laborat, kefarmasian, loket dan rekam medis. Sama nanti kita buatkan scoring-scoring menurut permasalahan di puskesmas masing-masing. Oh, bagi saya UGD tetap yang paling bermasalah karena banyak resiko terjadinya mungkin pasien jatuh, kemudian ada kesalahan prosedur tindakan, kemudian banyak hal-hal tak terduga yang menjadi resiko di UGD. Demikian juga cost-nya ya, membutuhkan cost yang banyak, volumenya, frekuensinya juga sering terjadi, dan prosedurnya juga sering kali menimbulkan masalah. Jadi di sini ranking terbesar mungkin di UGD. Jadi UGD menjadi prioritas utama untuk nanti kita jadikan, kita cari indikator mutu prioritas unit pelayanan. Jadi teman-teman silakan menggunakan scoringnya masing-masing, tidak terpaku pada yang saya tampilkan ya, ini hanya contoh saja. Setelah kita menentukan area prioritas dengan 3H1P, kemudian selanjutnya adalah kita menentukan prioritas masalah dengan menggunakan urgensi, seriously, dan growth. Di mana urgensi ini apabila masalahnya itu memang perlu cepat-cepat harus diatasi. Kemudian seriously itu permasalahannya sangat serius, bila tidak segera diatasi itu nanti menimbulkan dampak yang besar. Kemudian growth, ini masalahnya bila diatasi lebih dulu maka perkembangannya lebih cepat mencapai keberhasilan, akan bagus hasilnya. Jadi kita membuat tabel USG seperti ini. Jadi kita buat scoring juga ya, 1-5 atau 1-10, monggo teman-teman boleh. Yang penting nanti kita hasil akhirnya adalah ranking. Contohnya ini masalahnya, mengurangi resiko pasien jatuh, di sini mungkin urgent, karena tidak boleh ada pasien yang jatuh di puskesmas, tidak boleh. Masalahnya serius, iya serius. Growth, apabila kita atasi segera, maka perkembangan masalah ini banyak berhasilnya. Jadi di sini nilai untuk mengurangi resiko pasien jatuh itu maksimal. Sama juga dengan keamanan obat high alert dan LASA, karena terkait dengan ketepatan pemberian obat, karena bila obat tidak tepat diberikan, maka efek sampingnya dapat terjadi KTD hingga sentinel. Oleh karena itu kita beri skor yang besar atau maksimal untuk keamanan obat high alert. Dan hasil akhirnya nanti akan kita dapatkan ranking
prioritas masalah. Nah, ini ya contohnya ya, daftar prioritas masalah. Ranking pertama, mengurangi resiko pasien jatuh. Ranking kedua, komunikasi yang efektif, contohnya. Ini contoh saja. Monggo teman-teman nanti buat di puskesmas masing-masing menyesuaikan permasalahan. Baiklah, tahapan selanjutnya adalah daftar prioritas masalah tersebut kita jadikan indikator mutu prioritas yang terpilih. Nah, contohnya ini, di area kefarmasian, ada indikator kinerja farmasi, jadi terkait ketersediaan tenaga, ketersediaan obat esensial sesuai formularium, waktu tunggu pelayanan farmasi, kebersihan meracik obat, ketepatan pemberian obat, dan selanjutnya ternyata didapatkan prioritas indikator yaitu ketersediaan obat esensial, waktu tunggu pelayanan, dan tidak terjadinya kekosongan obat. Dari ranking tadi ya, ternyata ada 3 yang menjadi prioritas, maka ketiganya inilah yang menjadi indikator terpilih, menjadi indikator mutu. Unit kefarmasian. Nah, ini contohnya proses untuk menentukan indikator mutu prioritas, baik untuk unit pelayanan juga, selain indikator nasional mutu. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Bila kita sudah punya daftar indikator mutu milik kita sendiri, maka kemudian kita membuat SK untuk menetapkannya, yaitu berupa SK indikator mutu dengan lampiran daftar indikator mutu yang sudah kita susun berdasarkan langkah-langkah tadi. Nah, selanjutnya mengikuti rangkaian alur yang kedua ya, setelah kita punya indikator mutu, kita buat profilnya, kemudian kita lakukan pengukuran menggunakan daftar tilik, kemudian bila sudah ada data kita rekapitulasi. Nah, kita rekapitulasi, hasilnya kita validasi. Apakah valid, sudah benarkah hasilnya? Kemudian dianalisa, setelah kita analisa, kita buat rencana tindak lanjutnya. Ini rangkaian di standar 5.1, yaitu terkait indikator mutu. Yaitu teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jadi prosesnya kita ikuti ya, supaya nanti kita tidak mendapatkan permasalahan pada saat bertemu dengan surveyor. Baik, saya buka forum diskusi sekarang. Nanti materi ini akan saya share, teman-teman. Dan untuk teman-teman dari klaster 1 dan klaster 4, mohon pada saat pendampingan selanjutnya sudah bisa menunjukkan dokumen-dokumennya dalam Outner. Silakan teman-teman bisa raise hand ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dokter, mau izin bertanya, Dok. Saya dari Puskesmas Tegalampel, Dokter. Ruri, Dok. Puskesmas Tegalampel. Oh, Dokter Ruri. Enggak mau Iya, kirim Dok. salam sama Dokter Umi nih. Ada Dokter Umi Iya, di siap. sini. Dokter Umi, sehat, Dok. Halo, Dokter Ruri. Iya, Dokter. Mohon izin bertanya, Dokter. Iya, silakan, Dok. Untuk ini, Dok, kan ke tahap pertama kan memang mengumpulkan identifikasi masalah gitu, Dok. Selanjutnya itu yang tadi dibuat daftar permasalahan, Dokter. Itu kan ada capaian-capaiannya, Dok. Itu capaiannya diambil dari kayak setiap bulan atau dari tahun sebelumnya, Dokter. Capaian dalam 1 tahun direkap, terus misalnya mana yang belum tercapai itu di list, atau capaian setiap bulan, Dokter, untuk menentukan permasalahan. Kemudian pertanyaan yang kedua, Dok,
Untuk indikator mutu prioritas itu, indikator mutu prioritas puskesmas, itu apa ditentukan, dokter? Berapa indikator atau terserah, bebas? Kemudian kalau untuk indikator unit layanan itu juga apa ada ketentuannya berapa indikator yang perlu ditentukan atau bebas juga, Dok? Tergantung masing-masing puskesmas. Begitu, Dok, mungkin pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter Ruri, terima kasih. Untuk yang pertama, indikator kinerja yang dijadikan dasar untuk menyusun identifikasi masalah, teman-teman boleh langsung mengambil hasil PKP 1 tahun, rekap 1 tahun PKP, atau apabila memang menjalankan siklus PDSA per 6 bulan, berarti datanya 6 bulan. Bila teman-teman memang menggunakan 1 tahun nggak apa-apa, jadi dasar kinerja tahun 2022 itu untuk menyusun indikator mutu tahun 2023. Dari PKP, PISPK, SPM yang tadi saya sebutkan ya, bila keselamatan pasien, PPI, manajemen risiko, survei kepuasan dan pengaduan, hasil tahun 2022 boleh dijadikan dasar untuk tahun 2023 untuk indikator mutu. Bila memang menggunakan siklus yang 6 bulanan, boleh silakan. Jadi setelah, ini contohnya ya, semester pertama tahun 2023 itu punya indikator mutu yang sudah disusun. Nah, kemudian semester yang kedua, hasil pengukuran dari semester pertama itu dapat menjadi dasar untuk pengukuran di semester yang kedua. Begitu contohnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah indikator mutu prioritas dan unit layanan itu berapa banyak yang dibuat, itu tidak ada batasannya. Banyak nggak apa-apa, atau spesifik cukup 5 saja juga tidak apa-apa. Karena indikator nasional mutu saja hanya 6 ya. Yang penting ada perwakilan dari KMP, dari Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas ada, kemudian dari UKM ada, dari UKP ada. Begitu, Dokter Ruri. Siap, Dokter. Kemudian untuk pengukuran indikator mutunya itu, Dokter, misalnya sudah terbentuk suatu indikator mutu di puskesmas, itu periode pengukurannya apa diukur setiap bulan atau per semester atau tahunan, Dokter? Oke. Untuk periode pengukuran, teman-teman bisa membuat sendiri dan itu dijadikan profil. Contohnya untuk profil dapat membuka profilnya indikator nasional mutu. Itu dapat dijadikan contoh kita menyusun profil untuk indikator yang prioritas, IMPP dan IMPEL. Jadi boleh sebulan sekali boleh kalau mampu, seperti kepatuhan cuci tangan itu ya, atau per trimester, tribulan atau setahun sekali boleh. Kita buat profil kita sendiri. Ya, Dokter Nuri. Siap, Dokter. Siap, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Mungkin nanti Iya. kalau berjalan nanti ada pertanyaan lagi, insya Allah menyambung, Dok. Boleh. Terima kasih banyak, Boleh. Dokter. Ya, terima kasih juga, Dokter Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang raise hand nih dari Dea Dwirani. Silakan. Ya, Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan saya Dea Dwirani, Dok, dari Puskesmas Cianjur. Saya ingin bertanya, memastikan lagi ya, Dok, ya, tadi yang disampaikan bahwa mengukur kan gambling ya, untuk mengukur
Kalau KJM kan dia udah ada rumusnya, Dok. Mohon izin suaranya Kita agak jelas ya, ada feedback. Bagaimana Masih nggak jelas ini. Bisa tulis di chat mungkin, Mbak Dea. Ini suaranya siapa ya? Silakan Mbak Dea menulis di chat. Ini di chatting ada pertanyaan juga. Izinnya saya menyampaikan. Izin bertanya dokter, bagaimana cara validasi data? Kemudian apakah manual mutu dibuat tiap tahun? Pertanyaan nomor 2 dulu yang saya jawab. Untuk manual mutu, karena memang mengikuti kebijakan, jadi memang dibuat tiap tahun. Sebaiknya demikian. Kemudian untuk validasi, karena ini adalah yang tadi saya jelaskan, adalah rangkaian proses yang pertama. Untuk rangkaian yang kedua, bagaimana menyusun profil, kemudian membuat checklist atau daftar tilik ya, kemudian termasuk validasinya, itu nanti saya rencanakan di pertemuan berikutnya. Saya tunggu Mbak Dea. Saya beralih dulu kepada yang resen, Dr. Yanti Dewi Gultom. Silakan dokter. Terima kasih Dokter Feni. Dok, izin bertanya, kalau tentang indikator kinerja itu kan kalau yang dari PKP, PPI, INM, IKP itu kan jelas ya ada indikatornya, indikator kerja. Cuma kalau yang apa tuh namanya itu Dok, yang indikator kerja UKP yang kayak waktu tunggu, terus pemberian pelayanan obat kurang dari 5 menit, itu masuk ke mana ya Dok ya? Rekapitulasi aduan dokter, Yang dari untuk aduan UKP. ya. Jadi biasanya dari pengaduan, ya masyarakat kita, kebetulan kalau di kabupaten kami memang banyak yang memberikan aduan seputar waktu tunggu di loket dan laboratorium. Begitu Dokter Dewi? Iya, tunggu Dok. Maksudnya ini masuk ke indikator mutu UKP juga ya Dok? Pelaporannya? Rekapitulasi aduan itu menjadi kita dapatkan datanya dari tim PKPKM ya, dari penanganan pengaduan dan kepuasan masyarakat. Dari data tersebut kemudian kita dapatkan bila memang ada daftar aduan dari unit manapun, itu kemudian yang kita jadikan dasar untuk menyusun indikator berupa waktu tunggu. Timbul suara Dok. Halo Dokter Yanti. Dokter, hilang timbul suaranya. Hilang timbul suaranya Dok. Kenapa Dok? Yang hilang timbul suara saya? Iya, iya. Oh, iya, dari data pengaduan tersebut, kemudian kan terkait layanan UKP, yaitu waktu tunggu di loket dan laborat. Oleh karena itu kita kemudian menjadikan dasar menyusun indikator mutu berupa waktu tunggu. Oh, jadi itu bukan indikator mutu UKP, nggak bisa masuk ke situ ya? Dok? Ya? Itu nggak masuk indikator mutu UKP berarti ya, nggak masuk untuk indikator mutu unit pelayanan loket dan laboratorium itu kan UKP Dok.
Itu masuk tuh pelayanan. Bilang lagi orangnya. Halo, Ya, halo dok. iya saya mendengar, Dok. Halo dok. Sepertinya dari Dokter Yanti ya yang saya mendengar, Dok. Halo, Dokter Yanti. Sepertinya sinyalnya ya terganggu. Ella, ini ada pertanyaan bila menyusun indikator mutu manajemen. Nah, sama prosesnya untuk manajemen dan yang di bab 1, prosesnya dimulai dari tadi ya, menyusun permasalahan, setelah itu menentukan area prioritas dari manajemen, contohnya dari P1, penyusunan perencanaan, P2, dalam pelaksanaan, kemudian yang P3 itu pengendalian dan penilaian, kemudian terkait SDM atau kepegawaian, kemudian di KMP itu ada MFK. Jadi sama, dari permasalahan-permasalahan tersebut dibuat identifikasi, kemudian dicari area prioritas dengan cara tadi ya 3H1P, kemudian memakai USG untuk prioritas masalahnya, dan selanjutnya juga prosesnya sama. Ada yang raise hand lagi dari Yofi Agustina, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya Yofi Agustina. Di sini saya selaku Sekretaris Mutu Puskesmas Tanah Abang, Kabupaten Musi Banyuasin. Di Provinsi mana? Ya, izin Ibu, yang ingin saya tanyakan untuk indikator UKM, salah satunya kita ambilkan dari SPM. Ya. Yang 12 indikator itu. Terus bagaimana Ibu kalau seandainya SPM itu kalau targetnya sudah 98% ke atas, itu sudah dianggap berhasil, Bu, untuk standar pelayanan minimal puskesmas. Nah, kami kemarin sudah rapat, Bu, dari 12 indikator itu, menindaklanjuti dari program pemerintah, kami memilih kasus TB, Bu. Kalau dari SPM itu kan kita terduga, Bu, pasti tercapai. Sedangkan dari pengelola program TB itu sendiri bilang, untuk temuan kasus dan Perpres 67/2021 kita harus eliminasi TB. Nah, bagaimana Bu kalau kami mengambil program TB, tapi kalau dari lihat SPM memang tercapai, tapi kalau untuk indikator kinerjanya Bu, salah satunya kan temuan kasus TB. Jadi bagaimana kalau kita mau upaya mendukung program pemerintah, kalau seandainya kita tidak ada upaya atau tidak mengambil dijadikan prioritas. Kami mohon arahannya Bu untuk kami mengambil indikator prioritas UKM kasusnya TB. Oke. Iya Mbak Yofi, proses penyusunan indikator mutu yang panjang tadi ya, mulai dari mengumpulkan data, kemudian menentukan permasalahan, menentukan area prioritas, menentukan masalah yang prioritas, itu tidak boleh dikerjakan sendiri oleh tim mutu. Namun harus melibatkan seluruh, sebenarnya sih idealnya harus seluruh keluarga puskesmas ya, karena terkait dengan program, kemudian unit pelayanan juga dari KMP, UKM, UKP. Dan dalam menentukan scoring tadi itu, apakah itu sudah menjadi masalah atau tidak, dilakukan dengan brainstorming. Jadi bersama-sama menentukannya. Mau ke angka 5, mau ke angka 1, itu tidak
ditentukan oleh satu orang gitu ya. Ini jadi masalah deh. Atau ini sudah tercapai atau tidak, itu menjadi kesepakatan di puskesmas. Dipersilakan. Jadi nanti yang dilihat oleh tim surveyor itu adalah bagaimana puskesmas memiliki sebuah teamwork yang bagus, bukan hanya di mutu ya, tapi di semua, di standar-standar semua bab. Tunjukkanlah bahwa memang teamwork kita itu bagus, kita tidak bekerja sendiri. Jadi mungkin masih di sini masih terlihat ya di kebanyakan puskesmas bahwa ketika berbicara insiden keselamatan pasien, oh itu punyanya tim mutu. Padahal pelaksananya adalah UKP. Contohnya begitu. Jadi ketika berbicara SPM, kita spesifik SPM, siapa yang memang bertanggung jawab di ranahnya SPM itu, karena SPM itu bukan hanya UKM sebenarnya, ada UKP-nya juga ya. Jadi diajak untuk brainstorming, diajak untuk bertukar pikiran, ini kita yang bermasalah apa sih? Kalau hanya masalah TB 98%, belum 100%, berarti scoringnya mungkin tidak setinggi yang senjangannya itu tinggi. Oleh karena itu kita juga melihat kesenjangan. Mana yang memiliki kesenjangan tinggi, artinya permasalahannya besar, disitulah dapat diberikan skor yang lebih besar. Bila TB memang dianggap kesenjangannya sedikit sekali, berarti TB kita berikan scoring yang lebih rendah daripada yang lain. Begitu ya Mbak Yofi ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya Mbak Yofi, sama-sama. Teman-teman, ada yang bertanya validasi, nanti validasi di pertemuan selanjutnya karena menjadi rangkaian proses setelah kita melaksanakan pengukuran indikator mutu ya. Monggo ada lagi? Teman-teman, adakah yang masih bingung? Karena biasanya saya sendiri di perencanaan ya, di bagian perencanaan P1 di manajemen puskesmas, saya juga sedang mengumpulkan data-data kinerja dari PKP, PISPK, SPM, dan semua yang lainnya yang tadi disebutkan tersebut ya. Teman-teman mutu itu dapat bekerja sama dengan manajemen, dengan bagian perencanaan. Nanti sama-sama akan mendapatkan daftar identifikasi masalah. Namun nanti prosesnya aja yang berbeda kan. Yang satu akan muncul RUK, produk akhirnya. Yang mutu, produk akhirnya adalah indikator mutu. Jadi awalannya itu bisa bekerja sama antara mutu dengan bagian perencanaan. Jadi Dr. Selina, datanya sudah ada di saya nih. Saya tinggal bikin daftar identifikasi masalah. Dr. Selina tinggal berproses untuk area prioritas. Kalau saya kan proses menuju RUK gitu ya. Kebetulan saya di puskesmas memegang perencanaan. Monggo teman-teman yang lain. Mas Edi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dr. Feni, mohon izin, saya Edi dari Puskesmas Kelabang. Nggih. Nggih, mohon izin bertanya terkait penyusunan instrumen pengukuran indikator mutu, Bu Dokter. Iya. Seperti kalau di INM kan kita sudah disediakan instrumen pengukurannya. Nah, untuk yang indikator mutu yang kita tetapkan sendiri, yang non-mandatori. Non-mandatori, nggih. Nah, itu bagaimana kita mungkin mohon penjelasan atau contoh-contoh bagaimana menyusun indikator mutunya, indikator pengukurannya. Instrumen, bukan indikator, instrumen pengukuran. Daftar tiliknya ya Mas ya, contohnya Mas. Daftar tiliknya, nggih. Terima kasih Bu Dr. Feni. Nggih, Mas Edi. Berarti Mas Edi itu menanyakan contoh. Nggih, Mas.
Mungkin atau bagaimana ya proses caranya menyusun kan kalau misalnya UKM berdasarkan Capaian. capaian kinerja. Nah, yang kita ukur nanti untuk memonitor itu apakah hanya capaian saja atau bagaimana? Ngoten, Bu. Oke. Sebenarnya itu akan menjadi pertemuan yang kedua ya, rangkaian pertemuan yang kedua, karena pertemuan saat ini adalah proses menuju indikator mutunya sendiri. Kalau sudah punya indikator mutu, itu penjelasannya mulai dari profil, kemudian menggunakan daftar tilik dan alat-alat lain untuk mengukur indikator mutu, kemudian dilanjutkan rekapitulasi, validasi hingga analisa, itu nanti adalah di pertemuan kedua. Mas Edi. Namun secara gambaran, kita dengan melihat contoh yang ada di indikator nasional mutu ya, contohnya checklistnya kepatuhan kebersihan tangan. Kemudian kita ingin membuat indikator mutu kepatuhan sterilisasi peralatan. Itu sebenarnya sama. Jadi di kepatuhan sterilisasi peralatan klinis itu kan dilakukan pelabelan terhadap peralatan klinis yang sudah disterilkan dan ada tulisan kapan dilakukan steril terakhir. Karena ada jangka waktu 1 minggu, standarnya demikian, alat itu harus disteril ulang. Jadi kita buat juga daftar tilik. Misalkan dalam 1 bulan itu harusnya 4 kali ya, 1 bulan itu kan ada 4 minggu ya rata-rata gitu. Jadi di setiap hari apakah kita melakukan monitoring, itu di checklist. Oh ininya ada peralatan klinisnya sudah disterilkan, dibungkus, kemudian dilabeli dengan tanggal sterilisasi, checklist ya. Bila tidak ya kita centang tidak. Itu contoh. Kemudian kepatuhan melakukan screening risiko jatuh. Ini kan masih baru akan ya, screening risiko jatuh menggunakan get up go test itu. Jadi setiap pasien itu seharusnya dilakukan. Kemudian daftar tiliknya mungkin kita lakukan sampel terhadap berapa pasien. Mungkin kalau rawat inap semua ya, rawat inap itu harus dilakukan semua screening risiko jatuh. Untuk yang rawat jalan sampel saja kita buatkan daftar tilik apakah petugas sudah melakukan screening risiko jatuh. Jika iya ya centang iya. Dengan sampel berapa pasien. Itu contohnya Mas Edi. Oke, terima kasih Bu Dokter. Jadi kalau di INM, contoh di INM itu di yang namanya kepatuhan kebersihan tangan, penggunaan APD, kemudian identifikasi pasien, itu sepertinya langsung ke kesimpulan gitu, dilakukan atau tidak detail prosedurnya, tidak detail prosedurnya, tapi langsung ini dilakukan atau tidak gitu saja. Nah itu yang menjadi kemarin itu menjadi sebab saya meminta simulasi cuci tangan ya di setiap puskesmas klaster 1. Karena memang ternyata teman-teman mencentang iya itu hanya melakukan. Tapi observernya tidak diobservasi 6 langkah dan 5 momennya dengan benar-benar gitu diobservasi. Ternyata setelah dilakukan simulasi banyak yang lupa 6 langkah. Kan seharusnya tidak 100% ya. Ini perlu ditinjau balik hasil dari pengukuran KKT. Tidak harus 100% teman-teman. Surveyor itu tidak melihat output, tidak melihat hasil, tapi melihat proses. Apakah prosesnya kita sudah sesuai standar atau tidak. Begitu. Jangan khawatir capaiannya tidak 100%, padahal target KKT itu 85% ya. Tapi kebanyakan melebihi justru.
Jadi artinya sebenarnya dari nasional, jadi indikator nasional mutu itu sudah tahu bahwa teman-teman puskesmas kita ini tidak patuh terhadap kebersihan tangan. Ya terkait observasinya 6 langkah dan 5 momen itu. Nggih Mas Edi? Oke, terima kasih Bu Dr. Nggih, Feni. sami-sami. Monggo teman-teman. Banyak menanyakan cara validasi. Jadi mudah caranya ya. Tapi di pertemuan selanjutnya karena saya belum menyiapkan PowerPoint-nya juga secara detail. Tapi tidak sulit kok. Kemudian yang perlu dilakukan teman-teman adalah langkah-langkah tadi. Pertama, mengumpulkan data kinerja. PKP-nya sudah ada, SPM ada, PISPK ada. Yang bermasalah belum tercapai, langsung masukkan tabel identifikasi masalah. Itu udah langkah pertama yang perlu dilakukan. Saya sarankan bekerja sama dengan tim manajemen, karena tim manajemen juga sama-sama mengumpulkan data untuk menyusun RUK ya. Ada lagi? Nanti akan saya coba sharekan yang ditanyakan teman-teman terkait profil indikator untuk manajemen. Jadi banyak yang bingung untuk manajemen itu bagaimana profil indikator mutunya. Bahkan apa yang dipakai untuk indikator mutu. Ini contohnya terkait kalau manajemen itu dan KMP ya, KMP bab 1 itu terkait kepegawaian. Mungkin terkait ABK ya, analisis beban kerja, kemudian mini loka karya apakah rutin dilaksanakan setiap bulan. Nah, itu untuk manajemen. Nanti akan saya share contoh indikator mutu dan profil dari manajemen. Ada lagi yang raise hand atau chat? Izin bertanya, manual mutu boleh tidak judulnya tata kelola mutu? Boleh sekali. Karena kita sudah ada pedoman dari Kementerian Kesehatan yang judulnya tata kelola mutu. Dan memang istilah manual mutu itu tidak disebut dalam buku pedoman tersebut. Jadi boleh pedoman internal tata kelola mutu puskesmas XXX. Boleh. Apakah di dalamnya harus melampirkan semua rencana program baik peningkatan mutu, manajemen risiko, dan lain-lain? Iya. Jadi tata kelola mutu adalah apa yang dikerjakan dalam peningkatan mutu. Terkait tersebut, kita melihat struktur organisasi di bawah tim mutu, ada pekerjaan dari koordinator keselamatan pasien, manajemen risiko, PPI, audit internal, K3, dan terkait indikator mutu KMP, UKM, dan UKP. Jadi itu kita masukkan dalam pedoman tata kelola mutu. Monggo ada lagi? Teman-teman boleh dalam langkah-langkah berproses, itu tadi ya outnernya, mohon outner dari tim mutu jangan langsung melampirkan indikator mutu ya, tapi tetap dari regulasinya dulu, dari SK, pedoman, kemudian rencana kerja, SOP, itu regulasi semua, baru kemudian bukti-bukti kegiatan, sehingga sampailah ke indikator mutu dan pengukurannya. Jadi urutannya seperti itu.
Dokter Selina mungkin ada Dokter Umi. Alhamdulillah di puskesmas kami selalu berproses dengan teamwork yang langsung dibimbing oleh Ibu Kepala Puskesmas. Sungguh sebuah keberuntungan. Karena ketika ada, nah ini dia, Masya Allah. Coba Dokter Selina bersuara, itu nanti muncul wajah beliau. Nah ini dia. Ibu Kepala Puskesmas. Bersuara lagi dong. Alhamdulillah untuk hari ini ilmu yang luar biasa dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa terus berproses dan melengkapi karena memang masih banyak beberapa hal yang harus diperbaiki dan terus disempurnakan dan mohon bisa membuat suatu tadi prioritas untuk memperbaiki mutu tiap unitnya. Ya, terima kasih, sukses, semangat selalu. Alhamdulillah, semangatnya Dokter Umi semoga terus tertular ke kita anak buahnya. Amin. Amin. Monggo teman-teman, ada yang di-share lagi, didiskusikan karena di sini kita belajar bareng ya. Atau mungkin ada yang hendak share pengalaman dalam menyusun indikator mutu di tempat masing-masing. Target, oke. Ada pertanyaan tentang target indikator mutu. Target, boleh dok. Jadi target indikator mutu ini kita tetapkan sendiri bila memang kita tidak sanggup mencapai 100%, kita awali dengan yang di bawah dulu ya. Sehingga itu lebih mudah. Seperti indikator nasional mutu saja untuk cuci tangan tuh targetnya nggak 100%, 85%. Jadi untuk target yang lain boleh kita turunkan selain INM ya. Oke, tim kita itu nanti prosesnya berdiskusi, brainstorming untuk kalau kita tidak sanggup 100%, yuk kita turunkan kira-kira berapa persen enaknya gitu. Kemampuan kita di mana dulu. Iya, jadi prosesnya seperti itu. Karena indikator mutu itu kan milik kita, yang menetapkan. Sedangkan indikator kinerja itu dari pemerintah untuk mengukur kita. Jadi kalau kinerja itu tidak bisa diutak-atik ya, udah targetnya segitu ya harus tercapai. Gitu. Sedangkan indikator mutu itu boleh kita tetapkan targetnya berapapun. Boleh saya absen lagi teman-teman Puskesmas di Bondowoso. Bagaimana Puskesmas Prajekan nih? Dokter Sinta. Dokter Sinta semangat banget soalnya. Silakan Dokter Sinta. Mana nih Dokter Sinta barusan muncul? Iya dokter. Nggih, monggo bisa cerita sharing bagaimana menyusun indikator mutu? Masih on proses dok, masih mengumpulkan capaian-capaian dokter. Nggih. Belum dok. Sama kita juga ya.
Tapi semangatnya ini loh, senang banget ngelihat yang semangat-semangat. Amin. Dokter Ruri, mana nih tadi Dokter Ruri? Tegal Ampel? Iya dok, siap dok. Bisa cerita dok gimana prosesnya? Mungkin hampir sama dok dengan Curah Dami dan Pajekan. Kalau di Tegal Ampel masih mengumpulkan dokter capaian-capaian itu. Mungkin memang sebenarnya kalau capaian kayak PKP itu kan pasti sudah terkumpul ya dok, terkumpul karena kita kan juga sudah mengumpulkan ke dinas untuk kemarin juga ada survei PKP untuk yang tahun 2022. Kemudian mungkin yang perlu mengumpulkan lagi kayak capaian PK, SPM, kemudian juga yang untuk keselamatan pasien, insiden keselamatan itu juga masih mengumpulkan data-datanya dok, karena kan yang megang tidak cuma satu orang, karena kita kan sebagai apa istilahnya kayak mengepul ya dok. Jadi kalau mengepul Iya. itu rasanya masih sulit minta ke beberapa orang, mungkin terhalang di situ dokter. Jadi memang mungkin teman-teman yang memegang program tersebut juga ada kegiatan lain atau gimana. Jadi kita saat mengumpulkan kita sudah minta atau memberikan batas atau tenggang waktu, cuman yang diminta itu masih belum cepat mengumpulkan, jadinya bikin terhalang ke proses selanjutnya. Seperti itu dok mungkin kalau di Tegal Ampel. Sama ya permasalahan di tiap puskesmas. Dokter Ruri sudah bekerja sama dengan manajemen. Tim manajemen tuh Mbak Yuni ya? Mbak Yuni sama Mbak Ani. Iya dokter, Mbak Yuni, Mbak Ani itu ya sambil berkoordinasi gitu dok, sama-sama berkoordinasi. Cuman ya memang karena ada ini juga terbentang ada beberapa kegiatan, kadang mengumpul bareng. Kalau data-data memang sedang mengumpulkan dokter. Iya sama ya, masalahnya memang di saling tunggu menunggu. Jadi kita sama nanti saya sedang mengumpulkan data juga untuk menyusun RUK. Nanti data itu bisa dipakai Dr. Selina untuk menyusun indikator mutu. Kayaknya ada Dr. Rizky juga nih. Halo Dr. Rizky. Halo Puskesmas Cerme. Kok nggak bisa? Sudah di ask to unmute. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sementara sama dok, kalau misalkan capaian UKP dari UKP UKM dari hasil PKP itu sudah ada, tapi untuk yang lain kita belum. Untuk PPI itu kita belum ngumpul ya dok ya, istilahnya sama sepertinya. Jadi masih kita mau setelah dapat pencerahan ini, insya Allah kita mau menindaklanjuti dok, segera menindaklanjuti. Sip, alhamdulillah. Juga semangat banget nih Cerme itu. Harus semangat dok. Harus semangat. Ada yang raise hand lagi? Atau mungkin karena hari Sabtu ya, weekend ya. Di chat. Oke, di chat ada pertanyaan. RTM. Tentang RTM di tahun berapa sekali? Iya, RTM ini rapat tinjauan manajemen itu selalu bersanding dengan audit internal. Karena pedomannya sendiri juga AITM ya, audit internal dan tinjauan manajemen. Jadi pelaksanaannya mengikuti jadwal audit internal. Kalau di pedoman memang dianjurkan 2 kali setahun. Jadi semesteran.
setelah audit internal langsung dilaksanakan RTM. Pembahasannya bukan hanya hasil audit internal, jadi pembahasan hasil pengukuran indikator mutu, kemudian aduan, survei kepuasan, itu juga semua yang terkait mutu disampaikan dalam RTM. Boleh teman-teman di sini ingin berdiskusi selain indikator mutu boleh. Jadi kita ada kesempatan untuk membahas bab 5 secara keseluruhan. Monggo, mungkin dari Dr. Selina. Belum, dokter. Oke. Bagaimana yang lain? Atau kita tutup dulu, nggih? Karena saya khawatir ada yang keburu ada kegiatan karena weekend hari Sabtu. Insya Allah pertemuan berikutnya kita melengkapi yang menyelesaikan indikator mutu hingga analisa dan RTL-nya, termasuk validasi yang teman-teman tanyakan tadi. Ya, akan saya share materinya di grup mutu dan grup Zoom untuk teman-teman dari luar Bondowoso. Langsung saya share. Baiklah, karena tidak ada lagi yang raise hand dan tidak ada lagi pertanyaan di chat, boleh saya sudahi? Boleh ya? Mohon izin. Saya izin juga kepada Kepala Puskesmas saya dan terima kasih Dr. Umi untuk selalu memberikan waktu bagi saya untuk pendampingan dan selalu mendukung kita di Puskesmas Curadami untuk mencapai tujuan kita. Semoga teman-teman sekalian, baik yang Bondowoso maupun yang luar Bondowoso, dari Tanah Sabang hingga Merauke, bisa merasakan akreditasi dengan proses yang nyaman, mudah. Insya Allah akan saya dampingi. Monggo bila hendak ada pertanyaan, boleh japri, wapri saya, dan pasti akan saya share jawabannya ke semua, sehingga semua juga mendapatkan pencerahan. Terima kasih untuk teman-teman kehadirannya pagi hingga siang ini. Mohon maaf atas banyak kekurangan saya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.